Selamat kembali di channel yang cuak-cuak aja. Jadi kali ini kita lagi membuat video lagi tentang apa ya hari ini? Tentang kamu, ya kan? Tahu lah, yang begitu hari ini ada apa? Aktivitas baru aja yang terjadi bersama orang-orang ini. Weh Oma, lu masih di kamar mandi Oma? Masih di kamar mandi lu? Ngapain lagi lah? Siapa udah ganti celana Oma? Ya iyalah. Coba kalau lu cuman bersuara doang Oma, nggak didengar lu. Suara lu kayak tahu melempes. Udah bersuara tapi kopong dalamnya. Nggak ada yang denger. Nggak taunya Oma, temen gue si Melda. Lu inget gak? Yang gendut. Ingat gak lu? Hah? Si Melda yang dulu yang di Garuda Chandra Buana Kartika Kirana. Ingat gak lu? Yang duduknya di sebelah gua mulu dulu. Sekarang udah punya anak lu dia lu. Kemarin ditanya sama dia, Ming, lu mau minum botol air bekas gua lagi gak? Wih gila lu, udah tua bangga begini masih minum air bekas lu, gila lu. Dulu gua masih siapa ya, sama si Leon, sama si Egi, suka minta minum sama dia. Jadi dia setiap hari bawa air segede-gede gaban buat dibagi-bagiin ke cowok-cowok yang bengal dan kurang ajar. Iya cowok-cowok brutal, tapi cewek yang satu ini juga brutal juga kalau menurut gua. Kenapa? Karena semua cowok dia kasihin air minum dari dia. Dan itu bekas minum dikokop Oma. Dia dikokop, habis itu dia taruh lagi. Orang-orang mau gitu minum bekas dia begitu. Mending gak digebuk, digamparin mulut gua. Lah gila dah pokoknya. Zaman dulu masih sekolah. Sekarang udah nikah dia. Udah punya anak malah. Anaknya udah gede loh Oma. Udah umur 5 tahun gak salah. Kenapa malu? Emang jomblo itu nyusahin orang kan enggak? Ngapain lah, nggak usah malu lah. Selama orang belum ada yang mau sama kita, kita jangan mau sama orang dulu. Ngeri kita. Ngeri, terkena binatang buas aja. Dia udah punya anak satu, yang gue tahu sih. Terus dia nanya sama gue gini Oma, lu mau gak minum air bekas gue lagi katanya? Nggak mau lah. Udah gede tuh bangka begini masa minum air yang bekas lu lagi masih. Kalau kita masih anak-anak nggak apa-apa ya Om ya, masih bocil kita kan waktu itu. Hah? Ya nyicip mah nggak apa-apa lah. Minum yang 600 ml tiap kali nuang deket banget didempetin begitu Om. Dia bilang gini, si Miming mah nggak pernah modal, air minum selalu minta sama gua mulu. Gila. Hampir pokoknya seminggu tuh udah 3 kali lah sama dia. Kalau yang si Egi itu malah lebih gila lagi. Setiap hari 6 hari sekolah, 6 hari minum sama dia. Gila kata gue. Dituang. Dia bilang untuk meredakan panas dalam dan juga sakit di tenggorokan dia bilang. Gokil juga tuh. Tapi lu mah gak pernah ya Oma ya minta minum temen lu ya? Hah? Pernah lu? Lu pernah juga? Nggak pernah ngasih juga. Tapi lu pernah ngasih minum orang. Parah juga lu. Gua aja minuman gua pernah. Si Melda dulu kan pernah habis juga minum. Dia nanyain, lu mau minum banyak kan Ming? Bawa nih banyak gua.
Tapi gue minum dulu ya. Terus dia bilang, bekas mulut lu kasih gua, kata dia. Lah setiap hari bukannya lu yang kayak gitu. Terus dituang akhirnya sama dia. Tapi bekas mulutnya si Miming wangi katanya. Gigi lu wangi, emang bisa dicium. Bekas, kalau cuman bekas minuman begitu kan kita kan jauhin Oma selalu. Terus gue bilang ini, jauhkan daripada mara bahaya ketika aku minum racun dari si Melda. Si kampret, gue bilang. Sekarang udah gede, tapi gue yang masih teman sama temen gue itu SD cuman dia masih ini dong Oma, Talia. Si Melda sama Talia dong, udah. Yang lain mah nggak ada. Kayaknya si Egi udah nggak ada, Leo udah nggak ada. Terus siapa lagi ya? Ya mungkin udah mati. Keracunan habis minum air si Melda. Keracunan Oma. Aduh. Gua doang masih bertahan. Karena racun yang ada dalam badan gue ini udah bisa mengalahkan racun-racun yang lain. 3 kali lebih dari meteor ibaratnya. Kan main. Dulu kan siswanya banyak loh. Ada sekitar 16 orang Oma. Satu kelas. Dari 16 itu selalu ada yang namanya kumpulin poin. Pakai kayak kertas yang digunting-gunting gitu Oma. Yang rajin sekolah, datang selalu paling tepat waktu, piket terus yang bayar uang kas nggak pernah bolong, itu dapat poin terus kan. Gue lihat teman-teman gue termasuk si siapa, si Talia, si Sinta, si siapa si Egi, itu yang paling banyak si Egi terus tuh. Gue lihat kok Egi mulu sama Andre penuh mulu, itu di dalam itunya tuh penuh tuh mah. Jadi kalau misalnya semakin lu banyak, lu poinnya lu banyak, nanti setiap minggu bakal ada hadiah kotak pensil sama belanjaan Indomaret sama Alfamart. Jadi dapat voucher gitu dari gurunya. Jadi gurunya mau modalin Oma per 1000 poin. Sedangkan gue ngeliat Oma diri gue ini, setiap hari gue lihat poin gue minus mulu. Padahal pertama kali dapat poin dikasih sama-sama 10. Dari 10 gue tinggal 3. Kata gue ini udah mau semester akhir ini. Udah 1 semester udah berlalu, udah 2 semester kan. Gue lihat ya ilah ini di kotak gue. Sampai lu tau Oma, sampai ada sarang laba-labanya. Lu tau gak Oma? Itu sarang laba-laba sampai hidup di dalam kotak gua. Yang lain pada ada ininya, ada poinnya apa. Setiap hari diurus lah ya. Punya gua mau kagak ngurus loh. Sampai gua ngeliat gila. Itu digantung tuh di belakang pojokan. Punya gua doang yang paling jauh sendiri daripada yang lain. Yang lain pada dempet-dempetan ada namanya. Gokil sih. Gua kalau nginget cerita kayak gitu kayak lucu juga ya sekolah ya di Garuda ya. Kok gua bisa kagak dapat prestasi apa-apa gitu. Di saat orang-orang pada ngejar dapat poin, dapat ini, ya kan, dapat belanjaan. Ada yang pernah mejeng depan gua. Nih, lu lihat nih kotak pensil baru nih, hadiah. Ya kan, buku tulis baru. Terus gua ngomong aja sama dia. Pada kayak gini, Oma. Ya udah lu pada dapet ya enggak apa-apa kan, gua enggak dapat mungkin karena gua kurang rajin. Sekolah datangnya paling telat ya kan. Udah paling telat, bayaran paling telat juga, Oma. Udah gitu piket enggak pernah. Suruh pulang duluan sama si Bohau. Pulang langsung naik beca sama si Oma. Lu inget gak lu naik beca sama gua Oma? Blehe lu. Iya lu kan naik beca dulu kan. Yang kita lewat ini, yang paling gua bisa ingat mah yang di dekat blok EA yang waktu lagi banjir. Kata gua digila. Udah jalan jauh-jauh ya kan, sekolahan banjir lagi nih. Untung abangnya mau goceng Oma. Sekarang orang goes beca dari Garuda, dari Sangyang situ sampai ke rumah, mau gak goceng ya? Mau digampar lu, kasih goceng. Abangnya mau kan 25, 30 mau ya. Inflasi katanya. Emang kamu kira saya nggak pakai tenaga katanya? Nggak beli warteg saya nasi. Ya juga sih bang ya. Kalau zaman dulu emang nggak makan warteg bang. Zaman dulu beli wartegnya murah katanya. Nasi, tempe, bakwan, jagung, terus dapat ikan tumis asin, ikan manis, ikan tembayong, semua dapat katanya goceng. Nah ini sekarang 25.000 saya baru bisa dapat pizza. Lu bayangin Oma. Gaya makanannya udah beda sih abang tukang beca. Keren dia, makin kesini makin hebat ya tukang beca ya. Tapi makin punah gue lihat. Terus gue nanya lagi, kenapa bang makin punah bang? Simpel aja jawabannya. Dek, sekarang ini yang punya motor udah lebih banyak daripada beca, atau beca lebih banyak daripada motor? Lebih banyak mana Oma? Bejol, jadi bejol. Beca ojol. Nggak bisa. Saya orangnya gaptek, katanya gitu Oma. Saya orangnya gaptek. Lu mau ngomong apa lu? Iya maksudnya gue ketemu yang masih ada nih.
Pas diomongin begitu dia masih kekeh Oma, masih aja mau ngegoes sepeda, mau ngegoes beca. Kayak lu aja gimana Oma, orang lu pada naik mobil, lu masih aja naik sepeda, ya nggak? Apa bedanya lo sama tukang beca? Nah terus low profile. Oh jadi lu cur subscriber lu 7.000 itu pada ngedorong lu naik sepeda. Ayo dorongin gua dong. Hah? Apa? Subscriber aset dari mana lu? Kalau aset mah setiap hari view lu minimal 7.000 sesuai sama subscriber. Buktinya ada yang nggak loyal, cuma 1.000, kadang 5, kadang 3. Hah? Gimana itu ceritanya? Ya makanya lu nyuruh mereka ngegoes sepeda. Ayo goesin gua. Atau dorongin gue dari belakang, gue mau nanjak ke gunung nih. Sebenarnya lo harus pakai analogi ini Oma, jadi pendaki gunung. Seorang YouTuber itu seperti pendaki gunung. Kalau mau cepet ngedakinya, lu naik helikopter. Gitu, ganti kendaraan, jangan itu terus kendaraannya. Gitu, itu persepsi. Dia nggak tahu melihara kelinci tau mah, si Isabella itu mah. Lu tahu kan? Iya cocok sama si Limun. Dia buat jadi ini apa menantu. Lu jangan lu bilang sama dia cocok, sama semua orang cocok, sama gua nggak cocok jadi Oma kalau gitu. Hah? Nggak cocok jadi. Cocok lah, sama tukang jual. Berani dan berandal. Cocoknya karena itu aja Oma. Tapi kita mau nyarinya yang kalem-kalem sebenarnya Oma. Gimana Oma? Hah? Ular mah nusuk, kalau ular mah bahaya itu. Dia kemarin udah ulang tahun toh mah, hah? Oh iya dia kalem. Emang lu pernah megang palanya? Lu usap. Kalau kalem tuh lu berani megang. Kalau lu bilang kalem tapi lu nggak berani megang mah omdo namanya, bukan kalem. Kenapa? Itu lu bukan kalem, kaku namanya. Kena. Iya jadi penakut. Iya benar juga sih. Pasti itu gara-gara mak lu yang paling lu sayang ya. Iya kan? Iya kan Oma? Apa? Jangan bilang nggak tahu. Gua tahu apa yang lu tahu. Apa? Ya kan Oma? Iya gara-gara mak lu disuruh jangan pegang. Ngeri, geli. Iya sampai sekarang jadi fobia gitu. Gua mau berani lu megang lu. Waktu itu anjing orang gua gendong-gendong Oma. Ntar Oma bilang langsung, gua bilangin ntar sama si mak lu. Sekarang, coba kalau zaman dulu masih bocil kita. Waduh kan main ulung nih dulu, gue inget banget gendong kucing orang di mandi depan rumah sampai mencret dia di dalam celananya, gila bener-bener sampai mencret tuh. Gue bingung sampai kok dia bisa mencret, kata gue si ulung. Katanya lu makanya lu pegang tuh kucing orang katanya jadi keracunan lu katanya, jadi mencret ya. Mencret tuh gara-gara emang nahan sakit perut ya Oma ya, bukan gara-gara gimana ya. Bener gak Oma? Masa gara-gara megang kucing jadi mencret? Apa kucingnya nularin ini Oma? Penyakit? Bisa gak? Lu salah lu juga lu. Kalau gitu manusia itu kekebalan antibodinya, imunnya kalah dong sama kucing. Kita diajarin begitu sedikit kan bang. Gak ada yang benar yang salah, pokoknya yang benar gak pegang binatang. pokoknya yang mutlak tuh ya. Itu namanya ide traumatik, cupluk. Itu traumatik. Iya. Jadi kalau mau bener gimana? Jangan pegang binatang. Iya, semua binatang digaulin. Apa? Digaulin? Digaulin Oma? Dicintain? Nah itu baru bener, begaul. Kau nih jangan pusing. Oh ya pernah kita kan ke ini Oma, lu inget gak tahun 2016 kita ke Taman Safari? Ingat gak lo?
Ah masa? Itu lu ada muka lu di deket foto galeri gua. Lagi begini, giginya. Hah? Itu tompel siapa itu? Tompel siapa yang ada di pipi? Hah? Nggak ikut gimana lu? Orang ada muka lu. Enggak, bukan Taman Safari, Taman Mini. Lu nggak ngaku lu. Oma ngaku penjara penuh. Payah lu Oma. Yang gue inget ada rusa di depan mobil Panther Oma. Ngapain tuh, ngapain rusanya? Ada yang ngomong begitu Oma. Kayak ketakutan banget, padahal rusanya nggak ngapa-ngapain. Ada orang malah ngasih pisang, ngasih buah, ngasih. Kita malah bawain batu, kita lemparin palanya tuh binatang gile emang bener-bener. Aduh, gua nggak tahu deh itu siapa tuh, kelakuan siapa itu. Bener-bener dari luar Oma, dibawa batu lu, gila lu. Untung nggak dimakan sama binatang. Kalau lu jadi binatangnya lu mau ngapain Oma? Ditimpukin batu masa diem aja lu? Dirajang. Mukanya dirajang batu gitu. Hah? Sekarang gini aja dah, lu kan manusia nih. Lu gua lemparin batu. Lu kira-kira lu mau ngapain Oma? Hah? Bukan lu mangap. Buka mulut. Itu siapa Oma? Marah-marah begitu. Hah? Oh, pasti dia pengen nyariin lu tuh, makanya dia gedor-gedor begitu. Mutlak. Kentut lu mutlak nih, jadi gua kentut nih. Keluar angin jadinya. Ih, gila ini. Kalau nggak diturutin maunya ya Wah. Hai, gila. Waduh, dia berhenti Oma. Dia udah nyadar kali omelin emaknya. Arya, dia bukan level kamu. Misalkan nih Oma, ini misalkan aja ya. Ada cowok suka banget sama lu misalkan. Tapi emaknya tuh cowok bilang kayak gini. Jangan deketin dia. Dia nggak level sama kamu. Lu bilang apa Oma? Tapi lu suka banget sama tuh cowok juga. Misalkan. Jadi sekedar suka aja. Jadi apa? Jadi suka lu dah. Masing-masing apa adanya. Yang gua tanya di sini adalah si Niko. Misalkan dia ketawa sama si Oma. Misalkan si Kim dibalik Oma, orangnya nggak suka sama lu gimana? Tapi lu nolak dia ngajak diajak pas diajak makan. Tapi lu nolak dia pas diajakin makan. Kenapa dipaksa? Woi, kenapa dipaksa? Gila dah. Tapi gue salut juga loh sama si Rebecca mah. Masa dia tiba-tiba si Oma lagi diomongin. Gue salut juga sama dia. Rada-rada random. Bukan, masalahnya nih orang rada-rada. Hah? Rada-rada random 3R. Udah tahu, ini udah akut. Udah kronis. Jadi gini Oma, gue salutnya sama dia bilang gini Oma. Kapan-kapan kamu mampir dong ke rumah aku katanya. Di toko Joma. Aku tunggu kamu ya katanya. Gue kagetnya gitu Oma. Dia udah tahu, gue tahu alamat dia. Dia mengundang gue untuk ke alamat dia.
Dan dia punya hari ini 4 bersaudara Oma. Dia anak ketiga. Kemarin gue diajarin sama si Bondel, bilang dong, enak dong ya, dia anak ketiga, semuanya turutin. Apaan katanya enak, kata dia Oma. Semua posisi diatur sama orang tua katanya. Jadi nggak semuanya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Jadi semuanya dia perlakukan adil dan merata katanya. Dia bilang gitu Oma. Terus gue ngomong lagi, aku jadi anak pertama selalu tidak diadili. Semua yang punya aku selalu dikasih ke adekku. Jadi kayak ngadu Oma, jadi kayak ngadu. Terus dia bilang, itu kan pas udah gede, waktu lagi kecil, lu inget gak? Setiap kali kita mesti ngapain? Gue mesti ngalah dulu kan ke adik-adiknya dulu kan. Dia dulu yang dibeliin, apalagi waktu si Cenlung lahir. Dia mulu yang dibeliin, bukan dia dulu, dia mulu, dia lagi ya kan. Ke Fun City dia lagi. Iya, kita sampai nggak makan, cuma ngiler doang tuh di bibir ya kan. Apa kata gue, diapaan nih? Itu sampai di bibir gue keluar air loh waktu dulu di Fun World, di time zone. Gue kira gue yang dibeliin kartu, nggak tahu itu kartu cuma dititipin ke gue. Habis itu kartunya pas gue gesek udah tinggal 0. Gile bener-bener kata gue, terlalu. Iya, sampai begitu, sampai gue geser itu koin orang ya kan, sampai di apa yang waktu dulu yang digeser-geser itu, lu lupa lu ya, biar dapet tiket kalau ngejatuhin koin banyak. Apa masih inget gak lu? Iya koin mesin itu emang, sama yang dogi itu. Dogi yang paling banyak beruntung si Ulung loh, bikin ayo taruhan ini 5, 4, ini 6, ayo gue 16 dah. Udah pede aja gue pasang sampai 16 Oma. Nggak taunya gue yang paling berat. Apa? Bukan sejak dini lagi, sejak dahulu kala Oma. Judi itu semenjak waktu dulu Adam dan Hawa juga udah ada judi. Tuhan naruh dia di dalam Taman Eden, itu udah judi Oma. Jadi pada saat si Adam itu jatuh, dia udah gagal, dia udah bangkrut namanya. Gitu. Karena pada dasarnya judi itu adalah sesuatu yang dipertaruhkan kan. Entah nyawanya, entah uangnya, entah hartanya, entah tahtanya. Gitu. Nggak kepikiran aja lu makanya kan. Bisa-bisanya gua masih sama si Cenlung, gua kalah posisi Oma. Bingung gua. Padahal dia anak keempat ya. Kita anak pertama, kedua, ketiga, malah kita diadili begitu. Diperlakukan tidak adil, hah? Yang tua mah sangat waras, yang nggak waras bapaknya. Tapi siapa? Enggak. Dia mau udah puas Oma. Dia berapa tahun dia sama bapak emaknya hidup susah. Sekarang masih susah, dia tetap harus puas lah. Orang yang si Arya aja bukan hidupnya lebih enak, tambah susah malahan. Lu lihat aja tuh, motor sampai dia engkolnya susah begitu. Ya kan? Ya motornya tapi kan masih nyicil. Kredit. Ya intinya adalah orang yang susah jangan dibanding-bandingkan kesusahannya sama kita Oma. Fokus aja dengan kesusahan sendiri. Jalanin kesusahan sendiri dan nikmati. Karena kata Pak Winarto tadi waktu gua telepon, bersyukur itu penting ya Prof. Iya dong, bersyukur penting. Padahal dia nggak tahu rasa syukur gua gimana waktu lagi bersungut-sungut saat itu Oma. Sangat sedikit sekali. Tapi ya dari situ kita harus sadar sih, bahwa hidup itu harus diperlakukan dengan adil. Dia dapat berapa, yang ini anaknya juga harus dapat segitu dong. Jangan yang ini paling banyak make, yang lain cuma dapat kartunya doang. Si domplang emang tuh si Pomen. Si domplang kalau gue bilang. Gue juga bingung juga mah, kok bisa ya dapatnya cuma kartu doang begini. Kita kan berharap bisa main ya, saldonya ada minimal 20-25 lah ya. Habis dia beli aja cuma 15. Berapa beli? Kata Mbak Time Zone ya, 15. Kan bisa kan top up cuman ceban aja bisa kan, 20 bisa kan, 50 bisa, 100 bisa kan. Dia top up setiap kali cuma 15, 25. Ya gimana? Yang kecil dapat, yang tua-tua mah udah. Iya, naik nongan. Aduh. Tinggal gigit jari aja kita. Tuh kalau di Fun City, kalau misalnya kita lagi di sono, lagi ngeliatin orang-orang lagi pada main, lihat aja. Gua kira mah ongko-ongko yang pada main mengasih gitu ya koinnya, buat kita kayak 20 nih. Buat adek udah ngeliatin. Udah sampai pulang aja dia tetap aja tuh koin dibawa pulang lagi. Apa mah?
Dia kayaknya juga nggak berharap orang lain seneng. Dia berharap orang lain juga susah aja ngeliatin aja. Padahal kita juga kan mau seneng juga ya. Makanya begitu udah Sinca, tiap kali Sinca gue ingat banget tuh. Duit gua kumpulin untuk main koin sebanyak-banyaknya. Gila dah bener-bener. Balas dendam sih sebenarnya, balas dendam ya. Lu juga sama gak, Bang? Lu cuma 25 ya? Hah? Apa? Enggak, lu waktu itu pernah lu 20.000 lu. Lu batasin tapi cuma 20 kali main. Atau minimal Oma nunggu sumbangan ulung. Udah nih, pay buat lu main. Kata si Oma, makasih banget, dapat 5 koin. Aduh. Sampai nungguin sumbangan kali. Soalnya yang jadi masalah lagi gini, Oma. Si Pomen ini selalu parkir di Carrefour yang gratis. Setiap kali dia mau parkir gratis, dia udah berpikir pasti jam main sama anak-anak sampai jam 5 sore. Dia tiap kali ngomong sama temennya nih, gue lagi nemenin anak-anak main ini di Fun City. Dia bilang lagi nemenin anak-anak. Jelas aja dia lagi tidur jadi supir. Gue jadi bingung nih. Aduh, kadang-kadang cuman main sama si Cenlung. Main sama gue mau bukan, Oma, diketokin pala gue di situ depan orang-orang. Jadi bingung ya kita ya. Sebenarnya gue anaknya bukan sih sebenarnya. Hah? Manusia accident namanya. Iya, nggak sengaja. Makanya dia kayaknya nggak ada kesayangan gitu sama anaknya yang cowok ini. Gua ngeliat dari kecil sampai udah gede, sampai bangkotan, sampai dewasa begini nih, nggak ada sama sekali dia ngomong dengan kata-kata yang halus, baik. Bukan masalah dilus, Oma. Bukan masalah begitu. Kalau Hengki dielus, yang udah gede dibulusin. Aduh. Enggak, yang jadi problem itu adalah ketika ya yang jadi masalah. Itu kan waktu masih kecil, weh Oma. Itu kan waktu masih kecil dia kan menjaga ini harkat dan martabat seorang pria. Ketika udah gede mah kelihatan buruknya. Iyalah. Ini kayak kulit babi dia emang si Pomen. Kasar. Gue baru sadar. Apaan? Lu tuh keluar dari mak lu nyadar. Sedangkan di saat kondisi yang sama kita nanya sama maknya, emang lu nggak mau sayangin anak lu? Lu pada gede, punya mata, punya kaki, kerja sono, jangan pada maunya disayang mulu sama orang tua. Orang tua juga punya kerjaan, nggak bisa sayang anak mulu katanya. Jadi bingung ya kalau gini ya. Gue udah mulai merasakan itu di saat gue umur berapa ya? 12 tahun kayaknya tuh. Udah mulai ngeliat, Oma. Oh ternyata dunia itu sisinya sangat gelap ya. Kayak gini ya. Makanya langsung jadi penjahat. Mendingan gue jadi penjahat aja sekalian, kata gue saat itu, Oma. Sebelum bertobat. Bukanlah, maksudnya sebelum menjadi manusia yang suka mencela orang. Nah itu lebih tepatnya, mah. Jadi kalau kita mikir-mikir dengan mateng ya, sebenarnya apa yang lu lakukan sekarang itu cerminan masa lalu lu loh, mah. Misalkan nih, lu orang sekarang penakut, cupluk, ya kan, banyak masalah, gelap orangnya, suka tidur di lantai. Itu sebenarnya memang karena cerminan masa lalu lu begitu, gitu loh. 10 tahun yang lalu lu begitu. Udah lu jangan nyanyiin pianika, Oma, jadi sedih nih ntar gua nih. Malah main pianika dia. Ya memang namanya hidup ya begitulah ya. Lu maunya enak, mulus, tenang, ya kan, jalan lu halus, rata. Ya mungkin lu bisa kali tinggal di depan rumahnya presiden dulu. Diem aja di rumah presiden. Nanti kalau dia mau ngangkat lu jadi anak, syukur. Kalau enggak ya udah lu dibuang. Tetep aja di pinggir jalan dan dicampakkan orang-orang. Kurang lebih begitu, Oma. Persepsi ini harus diubah. Lu harus lebih mandiri kalau menurut gua. Mandiri itu dalam artian ya jangan lagi bergantung lah sama kasih sayang orang tua yang seperti kulit babi itu, Oma. Karena itu kulit babi itu beda ya sama kulit kambing, domba. Sapi aja kulitnya, kemarin gue pegang, Oma, halus tuh. Sapi tuh, makanya kotoran sapi itu nggak bau. Yang bau tuh kotoran kebo. Lu cobain aja dah, lu cium kotoran kebo. Lu deketin, Oma, pasti bau. Tapi kalau sapi, lu deketin banget,
pasti nggak bau. Begitu. Padahal sama-sama makannya rumput ya. Bener nggak, Oma? Betul nggak? Gue tanya lu. Iya, karena apa? Sapi itu terawat. Sedangkan kebo tidak terawat dan tidak ada yang merawat. Nah, ini kebo jadi dia merawat. Dia lebih tepatnya memang tidak dirawat, tapi dia merawat. Ngerti gak lu? Lu contoh, lu nggak usah jauh-jauh ya, Oma. Nggak usah jauh-jauh. Itu pendeta Sipo itu kan dia sionya kebo. Dia merawat lu. Dia merawat hidupnya, ya kan? Dia nonton motivasi, arti kehidupan. Gue lihat tuh, Oma, dia ternyata nge-follow akun-akun yang memang benar-benar memberi dia inspirasi, bukan memberi dia candaan dan tawan guyonan semata, enggak. Tapi yang dia follow adalah akun-akun yang memang motivasi, memberikan trik-trik lah gimana caranya supaya bisa berhasil ngejalanin hidup gitu. Nggak kayak yang kita lakukan setiap hari, yang kita bikin apa, guyonan belaka ya kan, lelucon yang nggak lucu, mengundang canda dan tawa dan nganggur selama-lamanya. Ya begitu-gitu aja lu hidup lu makanya. Nggak, lebih tepatnya ngedumelin masa lalu mah. Kalau ngedumel itu udah kayak gini udah pas dah, udah tepat banget, udah masuk dengan areanya, rananya udah bener-bener cocok. Makanya ketika lu gagal, lu ngadu ke keluarga lu makanya diketawain. Itu jangan salah. Kenapa? Karena memang lu udah sumbernya gagal, ibaratnya gitu. Jadi kalau lu mau berhasil, jadi lu diem aja, jangan lagi ceritain kegagalannya. Karena orang yang berhasil tidak pernah menceritakan kegagalannya. Bener gak? Tapi kalau orang gagal mulai diceritain sama dia. Iya gak? Contohnya kayak si Pomen. Dia kan gagal berumah tangga nih. Kalau gue bilang nih, dia kan anak gak keurus, ini gak keurus, bininya gak keurus, semuanya gak keurus. Sampai semuanya bisa mengurus dirinya sendiri masing-masing, Oma. Itu tandanya apa, Oma? Top. Kalau kata si siapa? Kata si Om Chandra, itu namanya keluarga kamu top, the best, power katanya. Udah kayak champion. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nggak semua hal yang orang anggap di luar itu bagus ke keluarga kita, itu sebenarnya keluarga kita emang bagus. Enggak, bisa aja memang keluarganya lagi bobrok, lagi hancur gitu ya, tapi kita menganggap itu mah biasa aja. Kayak lagi di foto wisuda lu aja, Oma, yang kecil miniatur itu, ya gak? Itu namanya apa, Oma? Keluarga yang baik-baik saja, bukan? Iya kan? Bukan. Iyalah, semua orang lu lihat, semua orang udah pada pulang, udah sepi, kita masih ribut aja bangku. Bener gak? Bener gak saat itu? Gue tanya lu, bener gak? Hah? Orang udah pada sepi nih, udah ngasih lu bunga, udah ngasih lu ini kan, udah ngasih lu coklat, biskuit, apa kayak ya, pokoknya sampah kayak apa kayak, gue nggak tahu lah, pokoknya yang orang kasih ke lu waktu itu. Pokoknya sampai lu udah ngelepas toga lu lihat kan sepi kan, kita masih ngeributin bangku ditaruh di sini. Ya emang udah pasti satu, karena kan lu bayarnya berapa sih? Gue tanya lu bayar berapa? Hah? Itu bayar cuma 350, 450. Kalau lu mau jadi yang gede, yang bagus, ya bayarnya 3 juta, 5 juta lah. Ada harga, ada barang, bos. Nggak ada harga, ada barang, nggak ada harganya. Itu namanya barang-barang jadul, yang mana udah sobek, udah rusak, udah kutangan doang. Nah itu udahlah, nggak usah diceritain. Nah sekarang yang jadi masalah ini adalah kenapa keluarga lu saat dulu, Oma, waktu lagi lu wisuda, kelihatan kan baik-baik saja. Orang pada ngiri lu malu. Ya kan, ngiri lu, bener-bener ngiri. Wih gila, itu keluarganya hadir semua lengkap, ya kan, bukan main. Iya gak? Ada bapaknya, ada emaknya, ada cicinya, ada adeknya, ada neneknya, ada tantenya ada gak sih? Ya nggak ada lah. Ya mungkin dia adain lah, gimana ceritanya. Tapi lu mesti bisa salut, Oma. Kenapa? Karena keluarga lu ini sangat harmonis. Di luar, ingat, di luar ya. Di dalam mah bisa manggil nama satu sama lain aja udah bagus. Ya gak, Oma? Bener gak? Waktu lagi di situ kan, itu tuh si Felicia tuh, wih siapa tuh yang ngomong gitu tuh? Ini kan main kan di rumah. Lu, Oma, ngomong aja lu gede lu. Udah sampai bebel dikasih tahu. Ngapain sih lu?
Tanya lu, siapa lagi yang pedulin gua katanya. Padahal kalau misalkan di antara manusia tuh kalau luar dan dalam sama, hidupnya sejahtera, makmur, rukun. Ya kan? Dia melahirkan buah-buah roh untuk di-sharingkan kepada banyak orang. Itu namanya bersaksi untuk sesama. Itu baru bener. Jangan di rumah aja begini, bompleng begini. Di luar sosok pada baik. Apalagi si Cenlung yang paling lucu. Gue ingetnya kalau lagi di gereja, dia bilang gini, Oma, ke teman-teman di gereja. Apa sih pada ngapain sih ngurusin gua katanya. Gue mikir gini, gua kira dia di gereja malah lebih baik, nggak tahu ya, nggak beda jauh. Gila bukan main. Kalau di rumah nggak ngomong nggak apa, diem tapi apa nusukin orang dari belakang. Ngapain sih tuh mobil depan rumah mulu? Ganggu banget katanya. Tapi gue bingungnya gini Oma, dia bisa sama si Palen menjalani kehidupan ya. Hidup baru lahir baru Oma. Kayak nggak ngerasa ada problem gitu. Jadi semua problem hilang di dalam tekanan dia Oma. Dia ngerasa tertekan, itu kenapa Oma? Bagaimana bisa begitu Oma? Iya, gimana? Kenapa? Bagaimana itu bisa begitu? Apa yang membuat acuan itu terjadi? Buru-buru. Aduh. Apa itu penyebabnya Oma? Apakah caper, baper, lapar, haus akan pujian orang? Atau gimana Oma? Apa? Nggak usah jauh-jauh dah, bapaknya aja dah. Waktu lagi telepon sama temennya, gue bisa denger kata-kata tadi yang sangat ramah-tamah. Ini nih Chan, gue lagi nemenin anak-anak pada main biasa di Perindah. Nemenin anak-anak, gue sampai ketawa di belakang lagi naik mobil Oma. Nemenin anak-anak, cuma nongkrong aja di belakang. Kata dia Oma. Kayak kucing. Bukan kayak ngusir kucing, katanya. Aduh, lucu banget. Iya, lucu banget. Itu lagi di parkiran di mall. Udah ada 4 jam kita di dalam mobil, gua sampai teriak. Udah 4 jam kita di dalam mobil. Mana ada di sini yang disebut dengan apa namanya anak-anak. Ini mah nemenin mobil-mobil di jalanan. nemenin mobil-mobil yang lagi reuni. Ya kan? Lu liatin aja kalau di parkiran apa yang terjadi. Mobil reunian dia. Ngumpul kan. Kumpul kebo ada, kumpul babi ada, kumpul sapi ada. Iya, makanya kita harus ngambil sisi positifnya. Apapun itu pasti ada sisi-sisi positifnya. Walaupun kadang-kadang nggak kelihatan. Bener-bener nyempil banget tuh sisi positif. Yang banyak justru sebenarnya sisi negatif. Kalau mau diceritain mah. Makanya ntar gue kalau misalnya punya keluarga nih sama si Rebecca ya, bagaimana tuh ceritanya kalau misalnya dia dengar cerita kayak gini? Apa dia seneng, ceria gitu ya? Apa dia malah sedih? Apa dia diseleksi dianya? Gue ceritain kayak gini dulu. Hah? Gue ceritain kayak gini dulu mah. Jangan, ya udah nanti aja dah. Dipendem dulu lah. Jangan langsung gile lu. Wah, jadi apa tuh ntar yang ada? Jadi putus gitu ya lu. Gak usah pusing, pasti jadi putus. Udah, nggak ada 2 hari jalan. Hari pertama. Ya. Iya, bisa aja lu nyembuhin apaan? Luka. Ya kan gua nggak ada ngerasa dapat luka. Gua dapat hadiah ini. Tiap kali gua dapat kayak gitu gua seneng gua. Walaupun hati ini menangis. Ya saat itu amat telapak kakinya ya. Ya, sini ya. Aduh, tapi gua salut sih sama diri gua ini. Walaupun waktu dulu gua pernah dikhianati sama si Pomen begitu ya. Digampar gua dulu pernah mah. Berapa ribu kali tuh waktu gara-gara nyembunyiin handphone dia yang 6.600.
Yang itu Oma, yang minta tebusan 300.000. Lu inget gak kejadiannya Oma? Digampar gue tiap kali dia masuk rumah kayak nggamparin samsak. Plak plok plak plok. Lu inget gak Oma? Gak inget lu? Lu kan ada di dekat seberang gua. Gile lu. Lu yang masalah begitu lu. Bukannya bela kata gua. Minimal ada yang kedua ngomong gitu ya. Udah lu men gini-gini. Ini emang enggak, dia malah ngeliatinnya nonton kayak kayak lagi nonton Grand Prix. Banteng diserbu sama ini Codot. Bener-bener dia ngeliatin aja. Gue liatnya si Oma lagi paling serius ngeliatin gue digamparin. Ah lu gila lu, bener-bener lu. Masih menensi ulung dia ngomong. Udah lu. Tapi abis itu dia nonton juga. Apa? Iya, parah sih bener-bener gue. Gitu. Gila tuh bener-bener. Gue kalau inget kejadian itu sangat lucu sih. Kok bisa ya? Gue ngikutin aja tuh mah, gue ngomong kayak begitu mah. Gila lu. Karena muka gue jadi banyak bercak-bercak mah. Bercak-bercak. Ini namanya tanda orang tua mengasihi anaknya dengan tulus Oma. Karena dia ngegampar bener-bener dari hati. Iya gak? Dia ngegampar dengan tulus. Plak, plok. Sampai bunyi itu pipi gue berapa kali. Udah gitu pernah ditarik, pipinya ditarik Oma sampai badannya keangkat. Lu pernah gak? Hah? Pernah gak Oma? Gak pernah lu? Pipinya pernah gak ditarik sampai keangkat? Pernah gak lu? Sampai kayak kebanting gitu, pernah gak? Udah gak tahu lu? Ah? Berarti lu memar dalam kepala lu udah mulai sembuh. Memar di kepala gua mah masih benjol. Dengan cara meniup pianika. 7.000 nih bos. Apa mah? Hah? Keringet darah. Apa mah? Emang udah pernah lu? Kalau batu gue percaya lu orang nggak pernah makan buah, makanannya mesti dia omel-omelin dulu sama siapa. Itu gue percaya dah. Tapi lu sepemahaman gak Oma? Ketika anak lagi diomelin nih sama orang tuanya emosi, anaknya nggak mau berubah pikirannya, pendiriannya. Terus akhirnya dijenggut dari belakang rambutnya, ditarik sampai kamar mandi. Menurut lu setuju gak? Apa? Emang mesti begitu? Mesti begitu? Nggak boleh sampai begitu? Tuh kalau udah ada handphone saat itu Oma, viral, udah masuk penjara tuh ya Oma ya. Iya ya, belum ada Mr. Ultim saat itu ya. Coba udah ada ya Oma, udah pasti keren dah. Kita udah pasti bebas dari masalah dan belenggu cobaan itu saat itu juga ya Oma. Kayak bocah yang mana waktu dulu tuh, dia ngelapor ada yang rekamin, orang tuanya tahan lu 15 tahun suruh masuk penjara. Tapi seandainya nih Oma, orang tua lu misalkan lagi dalam penjara, misalkan ya, yang jeblosin adalah lu sendiri misalkan. Nah, menurut lu bakal minta apa sama orang tua lu? A. Bertobat. B. Suruh mereka lupain lu dari kartu keluarga. C. Lu akan nggak pernah ngejengukin mereka. Atau D. Lu bakal bunuh diri karena nggak ada lagi orang tua. Pilih mana Oma? Hah? Pilih mana? Bukan kenapa mesti bunuh diri. Bunuh diri itu kan pilihan orang kan. Hah? Nggak boleh ngejeblosin orang tua, tapi lu suka ngeloloin orang tua. Yang gua nanya, kalau seandainya lu yang ngejeblosin nih misalkan,
Faktanya lu bukan ngejeblosin lu ngejelekin. Apa mah? Ngejerumusin lu, iya. Ngejerumusin nih. Nah, misalkan itu terjadi gitu sama lu mah, lu mau ngomong apa sama orang tua lu? Suruh mereka bertobat, mengabaikannya, atau lu menjauh dari keluarga, minta dihapus dari kakak atau gimana? Hah? Ya nggak bisa lah, siapa kan udah terlalu tua, udah nggak bisa ngadopsi anak. Iyalah. Gue pernah nanya sama siapa kan, poh, ini mau ngadopsi anak kecil poh, tapi mesti bayar 5 juta. Orang gila lu, duit emang punya lu katanya. Terus gue nanya lagi, kalau punya emang boleh nggak poh? Enggak. Kenapa poh? Orang udah tua begini nggak bisa ngadopsi anak-anak katanya. Dia nggak mau mah. Dia aja nggak mau ngadopsi anak orang, apalagi cucu sendiri omah. Iya gak? Kalau gue sih punya hati, ya udahlah buat ngerawat anak-anak orang lah, boleh. Masukin aja kakaknya siapa, gue mikir kan. Itu aja dia nggak mau nerima omah, siaponya. Iya udah bisa sih, tapi bininya kan belum ada. Sendiri doang. Buat apaan sendiri doang? Sendiri doang mah nggak ada artinya omah. Lebih berarti kalau kita berdua sama si itu, sama si Isabella ya. Apa sama si Po omah? Coba lu pilih omah dari keduanya. Lu kan udah tahu nih asal usul mereka nih. Menurut lu lebih cocok sama yang mana omah? Kemarin lu bilang sama si Bella. Hah? Meneta ya? Bibitnya bakal lebih unggul apa enggak omah? Secara wajah gimana? Hah? Pendirian? Iya sih. Kalau misalkan nama si itu gimana omah? Bella? Enggak, misalkan aja, lu kan tahu luarnya nih. Jadi anak yang apa? Kurang ya, parah ya. Bukan Sarah tapi lu apa? Sari. Keras ya. Nanti gue bakal bikin dia marah dulu omah. Gue mau tahu dia semarah apa kalau misalkan dibikin marah ya. Harus dites ya, bener nggak? Betul gak omah? Tes melalui waktu. Hah? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana nih? Masa mau lihat orang marah mesti nanya dulu? Itu mah namanya gue cupluk. Gue nggak bisa ngetes dia berarti namanya kalau kayak gitu. Orang tuh kalau mau ngetes tuh adalah kita langsung to the point. Habis nanya baru dites. Udah ketahuan lagi dites gue, kata dia. Karena cara ngetes orang itu adalah dengan diam-diam oma. Bukannya dengan lu berkoar begini. Lu berkoar mah nggak kelihatan dia. Lu lihat aja gue sama siapa gimana sih kalau gue lagi marah mah. Apa yang gue lakuin sama siapa? Nah ya kan, gue lempar pintu sama siapa ya kan. Itu kan contoh mah. Tapi gue abis marah-marah gue bercanda lagi sama siapa. Karena kita satu keluarga ini nggak pernah membawa perasaan terlalu gimana gitu, baper. Ya gak mah? Hah? Nggak mungkin. Mungkin. Lu jangan mongkir. Jangan mangkir lu. Kelakuan lu kayak udah bener aja lu. Hanya lu nyadar lu. Iyalah. Tapi kita harus sadar juga loh mah. Dari keluarga kita ini termasuk banget ya. 10 kali lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya loh. 10 kali ya. Secara karakter udah lebih mending. Secara pola pikir udah lebih baik, attitude lebih baik, ya kan? Daripada tahun-tahun dulu. Secara mulut juga lebih baik sekarang. Nyerocos mulu. Ya kan Oma?
Hah? Apaan? Lu ragu-ragu lu? Lu meragukan lu? Hah? Lu meragukan Oma? Si Depen lo gak Oma? Tadi ketemu gua lagi Oma. Lu tau gak apa reaksinya Oma? Setelah kemarin tanda tangan fraksi petisi sama gua, tau gak apa yang terjadi Oma? Jadi kayak orang gila, dia salting. Gua gak ngerti kenapa itu orang, kenapa bisa begitu ya. Tadi gua tegur lagi aja, lu kenapa emang? Masih punya masalah sama gua? Enggak kok, enggak katanya. Ya udah kalau nggak ada masalah balik sono. Ngapain nyari masalah sama gua? Dia bilang gini Oma, di gereja sok kayak preman katanya. Di belakang gua tuh gua kedengeran aja kuping gua. Di gereja sok kayak preman katanya gitu Oma. Emang boleh kayak gitu Oma? Si Niko begitu gak Oma? Lu bisa aja lu. Tapi kita boleh dong kayak gitu Oma. Boleh lah. Apa? Kenapa? Jelas ditentang mau bikin om Eras juga saya nggak demen berdebat. Ditentang apa ditendang? Oma ditentang apa ditendang? Hah? Ya saya ngeliat papa saya sama mama saya selalu main tendang-tendangan. Ya gak Oma? Kita kan melakukan kegiatan fraksi yang berkebutuhan khusus. Tidak ingin kita melakukan itu, tidak ingin kita menjadi keras. Cuman tuntutan kehidupan melakukan itu di dalam hidup dan keluarga kita ini. Jadi ya udahlah, mengalir aja. Kita pukulin aja orang-orang yang berusaha menentang fraksi kita. Ya gak Oma? Modelnya udah model-model kayak supir angkot jalanan Oma. Aduh. Tapi tadi ada yang ngebelain dia juga Oma. Ini gue sampai dipukul sama dia. Sampai pilek gue. Pada main bela-belaan sekarang. Udah yang ngebelain gue nggak ada, malah dia dibelain Oma. Karena jemaat lama gue bilang. Hah? Woi Oma, karena jemaat lama dia. Gua jemaat baru jadi lu pada nggak bela gua. Sampai gua bilang gitu Oma tadi. Udah aja gua bilang lu pada pengkhianat lu ya. Gua bilang gitu Oma. Gua kira berminggu-minggu kita kenal itu membuat kita jadi tambah akur, tambah akrab. Nggak tahu yang membuat hidup dan hubungan kita semua berantakan begini. Udah gua mau pamit aja dari gereja ini lah. Gua bilang gitu tadi Oma. Menurut lu gua tetap pada pendirian gue atau gue lebih baik minta maaf Oma? Hah? Oh iya, merdeka ya. Terus habis itu bukan berantem, ngajakin si Depen ketemu lagi di tempat lain. Hah? Si waifu Oma? Di warteg bayarin dia makan. Terus beres, masalah kelar tuh. Jadi nggak nyambung juga Oma lu mah. Gua nanyanya apa, lu jawabnya suruh makan di warteg. Nggak sekalian aja suruh makan di rumah ini. Hah? Nih kasih capcay basi nih. Hah? Gimana Oma? Hah? Boleh juga ya? Payah juga dah lu. Belum. Ngantuk po hari ini. Habis dipukulin orang nih. Hah? Dia tahu aja lu. Siapa baru bangun dia telepon sama. Iya kan main. Inilah yang disebut dengan kegiatan yang sangat mengokohkan hubungan keluarga. Makanya dia duduknya selalu samping-sampingan Oma dalam mobil kayak eksekutif. X2 namanya. X2 namanya. Eksekutif tua-tua. Oh, malianmu Oma. Lu gila lu Oma. Udah sampai tatut-tatut tadi. Makanya kata gua kok tumben enggak langsung gitu.
ngalamsam, nggak langsung diangkat gitu ngalamsamnya. Tumben nih kayak dicicil, dia lihat dulu siapa nih, tut 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 tut, kentut dah jadinya si Apo.
Duduk di bangku. Dia udah ini berhenti dari ngajar ya, udah pensiun ya. Sudah nelfon lagi. Oh, di rumah. Thank you, ya. Makasih ya, Ma. Perhatiin aku makanya enggak yang aku perhatiin. Mana aku jauh-jauh ngapain gitu naik kereta lagi motor apa gitu nyari temen mulu Jangan lupa lupa Julius. dihilangkan. Julius. Lu jangan tidur ya. Orang mau pergi tidur ya. Gua perhatiin aja.